Kedutaan BRI di Inggris umumkan Investcorp dalam proses akuisisi Milan. Kedutaan BRI di Inggris tampaknya memberikan konfirmasi bahwa Investcorp tengah menggelar negosiasi dengan Elliott Management soal akuisisi AC Milan. Telah beredar begitu banyak spekulasi mengenai kemungkinan perusahaan asal Timur Tengah mengambil alih kepemilikan Rossoneri dari Elliott dalam beberapa pekan ke depan. Dengan sumber-sumber terpercaya seperti Reuters dan Bloomberg menyuarakan informasi tersebut. Kini, Kedutaan Besar BRI di Inggris mengunggah cuitan di Twitter mengenai situasi tersebut dan membenarkan adanya proses akuisisi raksasa Serie A oleh perusahaan asal BRI tersebut. Manajer aset berbasis di BRI Investcorp telah memasuki negosiasi tertutup untuk membeli klub Serie A AC Milan senilai 1,1 juta US dollar. Investcorp didirikan pada 1982, menawarkan portofolio investasi yang beragam dan benar-benar global serta mengelola lebih dari 42 miliar US dollar aset di seluruh penjuru dunia. Demikian tulis mereka. Tentu saja, akun tersebut mungkin hanya sekedar menyajikan berita, namun mereka juga mungkin memberikan konfirmasi bahwa negosiasi memang sedang berlangsung, mengingat adalah tugas mereka menginformasikan warna negara BRI di Inggris. Milan News sempat menggambarkan bahwa negosiasi sejatinya telah dimulai sekitar 1 bulan lalu dan bahwa perusahaan BRI tersebut sudah menaikkan kontrak eksklusif yang akan berlaku hingga akhir bulan ini. Uji kelayakan telah menunjukkan hasil-hasil positif dan mereka pun tak lama lagi bakal mendapatkan kunci Lamborghini, mengingat mereka akan mendapatkan Il Diavolo sebagai klub yang bebas hutang dan kondisi finansial stabil, serta terus mengalami perbaikan dalam hal performa di lapangan. Empoli tertarik datangkan striker muda Milan Lorenzo Colombo. Empoli dikabarkan tertarik mendatangkan striker muda AC Milan yang saat ini dipinjamkan ke klub Serie B SPAL Lorenzo Colombo musim panas nanti. Colombo kemungkinan akan memiliki peluang bermain di Serie A musim depan setelah masa pinjaman bintang muda Rossoneri tersebut di SPAL berakhir pada penghujung musim nanti. Starlet Italia tersebut secara keseluruhan tampil positif di Serie B musim ini, mengingat ia berhasil mendapatkan banyak jatah waktu bermain di level senior dan ia pun sukses membukukan 6 gol sebelum jeda musim dingin. Terdapat banyak kabar yang mengklaim ia akan kembali ke Milan musim panas nanti, namun kemungkinan hanya sebatas kunjungan singkat untuk menghabiskan beberapa latihan pramusim. Rencananya, Rossoneri terhadap striker 20 tahun tersebut adalah membiarkannya menghabiskan 1 musim lagi untuk menjalani masa pinjaman, mungkin kali ini di Serie A setelah mengecap beberapa pengalaman di Divisi 2 Liga Italia. Menurut pemberitaan terkini dari reporter Calciomercato Daniele Longo, kemungkinan besar masa depan Colombo pada musim 2020-2023 mendatang memang masih akan di Serie A, lantaran ia merupakan target konkret Empoli yang ingin memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Kendati demikian, belum ada informasi jelas bagaimana formula transfer yang diinginkan klub Emilia tersebut dan Milan. Rasa-rasanya tak lama lagi, kedua belah pihak bakal bertemu untuk membahas persoalan tersebut. Pioli bicara soal rumor akuisisi Milan, masa depan bisa lebih baik. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menegaskan bahwa ia tidak banyak mengetahui soal akuisisi klub oleh Investcorp, namun optimistis soal prospek di masa depan. Saat ini terdapat sejumlah sumber terpercaya yang mengindikasikan bahwa Investcorp tinggal selangkah lagi membeli Rossoneri dari Elliott Management dengan mahar sekitar 1,1 miliar euro atau setara 17,6 miliar rupiah yang akan membuat raksasa Serie A tersebut mengalami 3 kali pergantian pemilik dalam kurun waktu 5 tahun sejak era Silvio Berlusconi berakhir.
Pioli pun sempat berbicara kepada reporter yang berkumpul Senin 19 April lalu dalam konferensi pers pra-pertandingan jelang duel Coppa Italia melawan Inter dan berbicara soal sejumlah topik dan tentu saja isu pengambil alihan klub pun diangkat. Kami belum pernah membicarakannya. Klub ini selalu dekat dengan kami, mereka selalu mendukung kami. Kehadiran Milan solid, masa depan mungkin akan lebih baik, ujar sang manajer. Kabar terkini dari Milan News menyebutkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait manajemen area olahraga, lantaran mereka kemungkinan akan tetap dipertahankan meskipun Investcorp bakal mengakuisisi Rossoneri. Akan tetapi, pada tahap sekarang ini segala kemungkinan masih dapat terjadi. Pioli sendiri memiliki pekerjaan rumah besar yang perlu dituntaskan pada akhir-akhir musim ini, mengingat Milan baru saja dibantai Inter pada leg kedua semifinal Coppa Italia dengan skor telak 3-0, mengingat perburuan Scudetto yang semakin sengit. AC Milan berniat datangkan Miralem Pjanic. Manajemen klub kabarnya menginginkan Miralem Pjanic pada musim panas 2022 untuk menambah pemain berpengalaman di lini tengah. Rossoneri berharap kehadiran gelandang 32 tahun itu bisa meningkatkan performa pemain muda yang bermain di lini tengah skuad asuhan Stefano Pioli ke depannya. Paolo Maldini dan Ricky Massara terus mencari pemain-pemain potensial yang bisa didatangkan untuk meningkatkan kualitas AC Milan pada bursa transfer mendatang. Dua orang tersebut memprioritaskan datangnya pemain muda sebagai investasi jangka panjang. Namun mereka juga sudah menyiapkan beberapa nama pemain senior untuk menambah pengalaman dalam skuad Rossoneri. Menurut laporan dari Vichahas.net, AC Milan tertarik untuk merekrut pemain Barcelona yakni Miralem Pjanic dengan status pinjaman selama musim 2022-2023. Pemain 32 tahun tersebut diharapkan bisa menjadi nilai tambah untuk meningkatkan pengalaman di lini tengah AC Milan musim depan. Saat ini, Miralem Pjanic tengah menjalani masa peminjaman di klub asal Turki yakni Besiktas sampai musim 2021-2022 berakhir setelah tidak mendapatkan tempat di Barcelona. Gelandang berumur 32 tahun itu tampil cukup baik dan kini telah mengoleksi 19 penampilan dengan catatan 2 assist di Liga Turki. AC Milan bakal melakukan negosiasi dengan Barcelona mengenai gaji Miralem Pjanic sebesar 16 juta euro per tahun. Manajemen klub hanya sanggup memberikan setengah dari jumlah gaji tersebut kepada Barcelona untuk meminjam pemain berkebangsaan Bosnia-Herzegovina itu. Efek dibantai Inter, AC Milan tak pikir panjang jual Ante Rebic. Terbantainya AC Milan di semifinal Coppa Italia awal pekan ini rupanya berbuntut panjang. Ante Rebic disebut bakal ditendang dari San Siro dalam bursa transfer musim panas nanti. Apes, kata tersebut rasanya cocok untuk menggambarkan Rossoneri saat bentrok dengan Inter Milan di semifinal Coppa Italia 2021-2022. Kegagalan Rossoneri melangkah ke final Coppa Italia membuat pasukan Stefano Pioli terancam mengakhiri musim dengan puasa gelar untuk kesekian kalinya. Tak cuma terancam puasa gelar, kegagalan Rossoneri menapak partai puncak Coppa Italia juga membuat masa depan Ante Rebic diragukan. Gosip keras dari Calcio Mercato menyebut jika Ante Rebic berada di ambang pintu keluar San Siro, nyusul tersingkirnya AC Milan di semifinal Coppa Italia 2021-2022. Gosipnya, manajemen AC Milan merasa kecewa berat terutama di sektor lini serang yang tak mampu memperbuat banyak saat bentrok dengan Nerazzurri. Statistik mencatat, jika Rossoneri menciptakan sejumlah peluang namun tak satu pun yang berbuah gol. Alhasil, Paolo Maldini pun merencanakan untuk melakukan revolusi di lini depan Rossoneri. Salah satu yang ditumbalkan adalah Ante Rebic.
Stefano Pioli dan AC Milan yang dipaksa untuk segera meninggalkan kekecewaan 3-0 yang diderita saat bertemu Inter, tulis Calcio Mercato. Untuk membangkitkan kegugupan pelatih Rossoneri, ada jumlah departemen serangan yang tanpa ampun dibuat. Salah satu yang utama adalah Rebic. Penyerang asal Kroasia tersebut, kata Calcio Mercato, dianggap minim kontribusi bersama tim merah hitam musim ini. Tercatat sejauh ini, ia baru mengoleksi 3 gol plus 2 assist dalam 25 pertandingan di semua ajang ia lakoni bersama AC Milan. Masalah cedera tersebut dinilai dianggap tidak sepele bagi manajemen AC Milan. Nasibnya pun berada di ambang pintu keluar San Siro. Kondisi fisik yang buruk, ditambah dengan sikapnya yang tidak stabil dan sering goyah, mendorong Maldini dan Masara untuk sering mempertimbangkan hipotesis perpisahan, tulis Calcio Mercato.